Dalam kedalaman lautan, tersembunyi sebuah dunia yang tak tergoyahkan oleh mata manusia. Kota Payung, tempat tinggal bagi para putri duyung, adalah perpaduan indah antara keanggunan alam dan keajaiban makhluk laut. Setiap bangunan di Kota Payung tampak seolah tumbuh bersama dengan keindahan dan kemegahan. Namun, di balik keindahan ini, tersembunyi misteri dan keajaiban yang tak terduga. Cerita dari Kota Payung dan para putri duyungnya menjadi legenda yang menghipnotis, menarik orang dari seluruh penjuru lautan untuk mengungkap rahasia yang tersembunyi di dasar laut. Selamat datang di Kota Payung, di mana misteri dan keindahan bertemu di dasar laut yang mempesona. Bersiaplah untuk mengikuti petualangan di dunia rahasia para putri duyung. Kota Payung mempunyai sebuah mutiara suci sakti yang mempunyai kekuatan tiada batas. Tetapi setiap 100 tahun sekali mutiara mengalami kelumpuhan dalam satu hari dan kekuatannya melemah. Di hari itulah, setiap makhluk jahat berusaha mengambil mutiara dari Kota Payung. Demi melindungi mutiara suci, Cleodora menitipkan mutiara suci kepada seekor penyu. Namun, kedamaian itu terusik ketika kegelapan tiba. Seorang penyihir jahat dengan kuasanya yang gelap berusaha merebut mutiara suci dan membangkitkan monster laut untuk menyerang kota. Dengan cengkeraman kekuatan hitam dari penyihir, monster-monster itu berusaha menyerbu dan menyebarkan ketakutan di antara penduduk Kota Payung. Pada hari di mana Kerang mengalami kelumpuhan, sang putri duyung Cleodora, pemilik mutiara suci, berenang keluar karena tidak bisa mengabaikan suara tangis anak kecil. Cleodora terus berenang mencari dari mana suara itu berasal. Cleodora berenang semakin jauh dari Kota Payung mencari sumber suara yang meminta pertolongan. Tetapi yang terjadi adalah Cleodora terjaring oleh jaring besar. Cleodora sulit keluar dan tidak bisa menggunakan kekuatannya karena jaring itu telah tersihir oleh kekuatan penyihir. Cleodora terperangkap jaring milik penyihir dan membawa Cleodora pergi ke kastil tempat penyihir tinggal. Setelah sang penjaga mutiara sakti dibawa oleh penyihir, para monster-monster laut dengan mudah menguasai Kota Payung. Terjadilah pertempuran epik di dasar laut yang tidak terelakkan antara monster laut dan para duyung. Para putri duyung mengalami kekalahan sehingga Kota Payung menjadi hancur. Para monster memenjarakan semua putri duyung yang ada di Kota Payung. Di salah satu ruang di dalam kastil, penyihir jahat mencoba untuk mengeluarkan mutiara suci yang ada dalam salah satu sisi Cleodora. Dengan cara menyiramkan ramuan ke badan Cleodora untuk mengeluarkan mutiara. Ternyata setelah menyiramkan, mutiara suci tetap tidak keluar. Penyihir sangat marah karena Cleodora telah memindahkan mutiara suci ke tempat lain. Dengan kemarahannya karena tidak berhasil mendapatkan mutiara suci, penyihir mengurung Cleodora di dalam sebuah payung dan menyejel dengan sihirnya. Sehingga tidak ada yang bisa mengeluarkan Cleodora sampai datangnya keajaiban. Dalam kehancuran kota yang dahulu indah, gemuruh ombak menyaksikan putri-putri duyung yang dulunya anggun kini menjadi tawanan penyihir jahat. Hanya sisa-sisa kenangan yang tersisa meratap di antara reruntuhan, mengeja kisah tragis tentang kekuatan yang menyiksa dan kecantikan yang terkubur dalam kegelapan. Cleodora di dalam pasungan payung berharap ada keajaiban yang akan membebaskannya. Sedangkan sang penyu mengembara tiada lelah mencari sang pemilik mutiara. Seratus tahun kemudian, di tepi pantai yang tenang,
terletak sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hamparan pasir putih dan deburan ombak yang indah. Di antara rumah-rumah nelayan yang berjejer rapat, ada seorang gadis muda bernama Leona. Leona hidup di desa ini berdua dengan neneknya sejak lahir. Keindahan alam menjadi sahabat setianya sejak kecil. Namun, di balik keindahan alam yang memukau, Leona merasakan panggilan yang lebih kuat lagi. Panggilan untuk menjelajahi dunia di luar sana, untuk mengejar impian-impian yang menggeloranya di malam hari. Meskipun Leona mencintai desanya dengan sepenuh hati, namun ada api yang berkobar di dalam dirinya, menyala-nyala untuk mengeksplorasi dunia yang lebih luas. Dengan semangat yang berkobar dalam dadanya, Leona menatap horizon yang luas, penuh dengan misteri dan petualangan yang menunggu di luar sana. Dan inilah kisah tentang seorang gadis di tepi pantai, siap untuk memulai perjalanan hidupnya yang penuh warna dan keajaiban. Matahari baru saja mulai menampakkan sinarnya di ufuk timur, menerangi langit dengan warna-warna oranye dan merah yang mempesona. Saat Leona menyusuri tepi pantai yang sepi, langkahnya terhenti oleh sesuatu yang mencolok di antara karang-karang yang terbentang di sepanjang pantai. Di antara karang yang berombak lembut oleh angin laut, tergeletak sebuah payung berwarna biru muda. Leona mendekatinya dengan hati-hati, merasa penasaran dengan temuan tak biasa di pagi yang cerah itu. Payung itu terlihat seperti payung biasa pada pandangan pertama. Tetapi Leona bisa merasakan keajaiban di dalamnya. Dia membukanya perlahan dan seketika itu juga angin berhembus kencang dan turunlah hujan dari langit-langit, dan hujan hanya terjadi di sekitar payungnya. Leona merasakan getaran energi dari payung. Tiba-tiba, air hujan berubah menjadi sesuatu yang tak terduga. Dari dalam setiap tetes air, muncul Putri Duyung dengan ekor berkilauan. Putri Duyung menyanyikan lagu-lagu yang indah dan menari-nari di air, seperti menyambut kedatangan Leona. Leona terpesona dan takjub dengan apa yang dialaminya. Bahkan Putri Duyung menyapa Leona dan mengucapkan terima kasih karena sudah mengeluarkannya dari perangkap penyihir jahat. Saat ini, hati Leona dipenuhi dengan perasaan yang campur aduk antara kekaguman dan kebingungan. Cleodora, dengan sisa-sisa sihir, memutuskan untuk memberikan hadiah istimewa kepada Leona. Dia ingin menunjukkan rasa terima kasihnya atas persahabatan Leona dan mengabadikan momen-momen indah yang mereka lewati bersama. Dengan gemerlap cahaya yang memancar dari tangannya, Cleodora menciptakan keajaiban di rumah sederhana Leona. Dinding-dinding bangunan yang sebelumnya terbuat dari kayu dan batu menjadi berkilau dengan mutiara dan batu-batu permata yang menghiasi setiap sudutnya. Lautan biru yang indah digambarkan dengan detail yang luar biasa pada lukisan-lukisan di dinding. Hiasan-hiasan berbentuk karang dan biota laut lainnya tersebar di seluruh ruangan, memberikan sentuhan ajaib dari kedalaman lautan. Cleodora, dengan kebaikan hatinya yang tulus, tidak hanya mengubah rumah Leona menjadi megah, tetapi juga menghadiahkan keajaiban yang lebih besar dalam kehidupan Leona. Cleodora menggunakan sihirnya untuk memberikan Leona pengalaman yang tak terlupakan, mengubah kehidupannya yang sederhana menjadi sesuatu yang luar biasa. Leona dan Cleodora tidak hanya teman, mereka seperti dua belahan jiwa yang selalu bersama. Mereka selalu menemukan kegembiraan dalam hal-hal sederhana, mulai dari bercanda, berenang bersama, hingga bermain bersama tanpa pernah lelah. Selama beberapa hari terakhir, Leona memperhatikan dengan khawatir bagaimana Cleodora, sang putri duyung, tampak murung dan terdiam dalam lamunan yang dalam, menggambarkan kerinduannya yang tak terucapkan. Leona bertanya kepada Cleodora apa yang terjadi. Cleodora menceritakan semuanya termasuk tentang mutiara suci yang dititipkannya kepada seekor kura-kura.
Cleodora teringat di tempat dia menemukan payung, ada seekor penyu di sekitar bebatuan. Cleodora meminta tolong kepada Leona untuk mengantarkannya ke tempat di mana Leona menemukan payung. Leona bergegas membawa payungnya dan menuju pantai. Leona bergegas membuka payungnya seketika muncul hujan dan membentuk genangan air di bawah payungnya. Kilauan butiran hujan membentuk sesuatu yang indah. Dan muncullah Cleodor yang segera melompat ke pantai. Mereka berdua menunggu kedatangan penyu di tepi pantai. Tidak lama datanglah penyu, Cleodora sangat gembira. Melihat Cleodora di tepi pantai, penyu segera mendekat dan menyerahkan mutiara suci kepada Cleodora. Penyu sangat gembira, maka selesailah tugasnya karena mutiara suci sudah berada di tangan pemiliknya. Cleodora mengucapkan terima kasih kepada penyu sebelum mereka berpamitan. Cleodora sangat berterima kasih karena penyu telah menjaga mutiara suci milik kota payung. Setelah mendapatkan mutiara suci, Leona berjanji akan membantu Cleodora untuk merebut kota payung dan menghancurkan si penyihir jahat agar tidak membuat kekacauan di muka bumi. Cleodora dan Leona mempersiapkan rencana mereka dengan hati-hati. Mereka tidak boleh gagal dalam menjalankan rencana ini. Karena itulah, setiap hari mereka berdiskusi membuat strategi untuk menghadapi si penyihir jahat. Dengan kekuatan sihir penuh dari mutiara suci, dengan mudah Cleodora membawa Leona menyelam ke dalam lautan tanpa bantuan alat selam apapun. Leona dan Cleodora segera menuju kastil untuk membebaskan semua duyung yang ditawan dalam penjara bawah tanah di kastil penyihir. Semua duyung sudah bebas, mereka sangat bahagia dan segera kembali ke kota payung yang sudah sejak lama mereka rindukan. Cleodora dan Leona dengan mudah membunuh semua monster-monster laut. Tidak tersisa satupun monster laut di dalam kastil. Tinggal penyihir seorang diri. Mengetahui semua monster laut sudah mati, semua duyung bebas, dan terlebih lagi yang membebaskan adalah Cleodora, putri duyung yang ada dalam payung persigil. Membuat penyihir sangat marah. Dengan keberanian dan kebijaksanaan, Leona dan Cleodora mulai menggabungkan kekuatan mereka, menyalurkan energi magis mereka ke dalam payung ajaib itu. Cahaya yang memancar dari payung tersebut semakin terang, membentuk kilatan yang melingkupi nenek sihir. Dengan satu serangan terakhir, Leona dan Cleodora mengarahkan payung dan mutiara ajaib mereka ke arah nenek sihir. Dengan kekuatan magis yang melimpah, payung itu melepaskan ledakan cahaya yang memenuhi langit. Nenek sihir terjatuh ke tanah, terhempas oleh kekuatan yang tak terbendung. Ketika kabut cahaya mereda, nenek sihir tersungkur di tanah si nenek sihir dan kekuatannya kini sirna. Leona dan Cleodora menatap satu sama lain dengan senyuman kepuasan. Sebab mereka telah berhasil melawan kejahatan dan menyelamatkan kerajaan mereka. Dengan bangga, mereka mengangkat payung ajaib itu ke udara, menandakan kemenangan mereka, dan dari hari itu, legenda Leona dan Cleodora sebagai pahlawan yang berani dan bijaksana akan dikenang selamanya di kerajaan mereka. Dalam momen kemenangan itu, penduduk kota payung bersorak kegirangan dan bersyukur kepada Cleodora dan Leona atas kepahlawanan mereka. Bersama-sama, mereka mulai membangun kembali kota yang telah hancur akibat kekuasaan nenek sihir. Terumbu-terumbu karang yang dulu subur kembali ditanami. Bangunan-bangunan yang roboh diperbaiki dan semangat kehidupan kota kembali berkobar. Cleodora dan Leona menjadi pahlawan di mata penduduk kota payung. Terlebih kehadiran Leona menjadi simbol harapan dan kekuatan bagi semua yang tinggal di sana.
Mereka bekerja sama dengan penduduk setempat untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, yang penuh dengan persaudaraan dan kerjasama. Kota Payung berkembang menjadi tempat yang damai dan makmur, di mana orang-orang hidup dalam harmoni dan saling membantu satu sama lain. Cleodora dan Leona tetap bersahabat, membantu menjaga perdamaian dan keadilan, serta menjadi penjaga legendaris bagi daratan dan lautan yang mereka selamatkan bersama-sama. Leona, setelah menemukan kekuatan luar biasa dalam payung ajaibnya, memutuskan untuk menggunakannya untuk kebaikan sebagai alat untuk membantu orang lain di sekitarnya. Leona pergi ke kota-kota terpencil yang dilanda bencana alam dan menyediakan perlindungan dengan payung ajaibnya. Dia membantu membangun kembali komunitas yang hancur dan menginspirasi orang-orang untuk saling membantu. Tidak hanya itu, Leona juga menggunakan payungnya untuk melawan ketidakadilan. Dia melindungi orang-orang yang tidak berdaya dari penindasan dan kesewenang-wenangan. Dengan keberaniannya, dia menjadi simbol harapan bagi mereka yang terpinggirkan. Meskipun petualangan Leona sebagai pemilik payung ajaib mungkin telah berakhir, warisannya akan terus hidup dalam cerita-cerita tentang seorang pahlawan yang menggunakan kekuatannya untuk kebaikan semua orang. Ketika matahari terbenam di ufuk barat, Leona dan Cleodora berdiri di pantai, menatap horizon yang damai. Mereka tahu bahwa persahabatan mereka telah membawa kedamaian tidak hanya bagi daratan dan lautan, tetapi juga bagi hati mereka sendiri. Dengan canda tawa dan pelukan hangat, mereka berjanji untuk selalu menjaga dan merawat satu sama lain, melewati segala petualangan yang mungkin nanti di masa depan. Dan dengan itu, kisah persahabatan Leona sang gadis pemilik payung ajaib dan Cleodora sang putri duyung pemilik mutiara suci menjadi salah satu yang legendaris di daratan